Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kira-kira sekali lagi ya, kita kasih yang semangat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi anzalas sakina fi qulubil mu'minin liyazdi imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang hanya karena dengan rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini. Kita berkumpul di waktu yang insya Allah Allah juga muliakan ini. Dan juga di hari yang insya Allah juga hari yang Allah muliakan. Karena kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang dimana ada malam Lailatul Qadar dalamnya. Dan insya Allah kita beritikaf, niat itikaf di sini. Salawat, rinang salam kelimpahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita yang senantiasa menegakkan kalimatullah hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Penasehat DKM Masjid Al Muslimun, yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua DKM Masjid Al Muslimun, yang kami hormati seluruh jajaran dari DKM Masjid Al Muslimun, dan yang kami banggakan para jamaah dan sebagai donatur bagi anak yatim dan juga binaan DKM Al Muslimun, serta Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami banggakan, yang kami cintai juga anak asuh, anak binaan, anak yatim yang insya Allah akan menjadi pengganti, penerus, dan menjadi harapan bangsa yang alhamdulillah kesempatan untuk bisa kita bina di DKM Masjid Al Muslimun ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai acara selanjutnya, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah untuk acaranya setelah sambutan kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Al Muslimun. Lalu berikutnya adalah simbolis santunan yang akan disampaikan oleh Bapak Arkan Hamzah, oleh Bapak Ketua DKM Al Muslimun, Ketua Penasehat DKM Al Muslimun, Pak Hadi Pasaribu, dan Ibu Profesor Purwati Ningsih. Nanti akan menerima adalah dari Saudara Bisma, dari Saudara Reza, dan dari Saudari Siti Salwa. Kemudian kita akan dengarkan tausiah sekaligus motivasi sama-sama bagaimana untuk menjadi anak yang soleh sekaligus unggul menjadi generasi penerus harapan bangsa. Hadir di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Alam. Dan kemudian adik-adik sekalian kita pindah lagi ke atas ya, untuk dibagiin hadiah yang tadi udah lomba kelompok, ada lomba individu, dan juga sekaligus pembagian santunan dari DKM dan dari jamaah Masjid Al Muslimun. Selalu kemudian kita tutup dengan buka puasa dan pembagian sertifikat. Demikian untuk acara yang kita coba atur untuk hari ini. Dan untuk kegiatan berikutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al Muslimun kepada Bapak Haji Alex. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau mengulangi karena dari pagi diulang-ulang terus, kayaknya udah lemes ya. Mudah-mudahan masih bertahan kurang lebih sekitar 2 jam lagi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala alihi washabbihi wa mala, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat beserta jajaran anggotanya DKM Al Muslimun, yang kami hormati para ketua RW, yang kami hormati para donatur, panitia, dan tidak lupa juga dari forum silaturahmi
musola di BIP ini, kemudian juga panitia penyelenggara dan anak-anak, adik-adik yang tentunya semua senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka penutupan sanlat dan nantinya akan ada santunan. Jadi kalau di flyer itu ditulisnya program ini adalah program sansan. Jadi ada sanlat sama ada santunan. Bapak dan Ibu sekalian, agak lama membahas program ini karena kita ingin punya cita-cita dengan Mas Fahmi sebagai ketua panitia, kalau pelaksanaan sore hari ini tidak sekedar memberikan kebutuhan atau sedikit kebutuhan adik-adik semua, tapi juga ingin memberikan ilmu. Jadi berbagi ilmu dan berbagi santunan. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan hari ini bisa menjadi kenyataan. Ibu dan Bapak sekalian, gagasan yang tadi bisa tidak menjadi kenyataan kalau tidak ada partisipasi dari Ibu dan Bapak sekalian. Kami senantiasa mendapat dukungan doa dan juga dana. Alhamdulillah para donatur selalu bersedia berkolaborasi di dalam kegiatan ini karena ini adalah kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan peran serta doa dan dukungan dana dari para donatur, dari jamaah senantiasa menjadikan jalan di hari 10 terakhir ini menjadi jalan kita beramal ibadah yang maksimal. Dengan harapan kepada para donatur, jangan pernah berhenti untuk berpartisipasi, jangan pernah bosan untuk bersedekah, tentunya untuk mendukung kegiatan di Al-Muslimun. Kami dari DKM hanya sekedar punya gagasan, punya program, tentunya menjadi kolaborasi dari semua pihak yang bisa terlaksana. Tidak ingin berpanjang lebar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Alex, pada Ketua DKM telah menyampaikan sambutannya. Dan Bapak Ibu Jemaah Al Muslimun, adik-adik sekalian, alhamdulillah pesantren kilat yang sudah dilaksanakan sejak kemarin hari Sabtu tanggal 15 dan sampai dengan hari ini penutupan diikuti oleh lebih dari 150 orang gitu ya, dan insya Allah diikuti juga oleh anak yatim, anak asuh, dan juga jamaah yang memang menitipkan anaknya ke DKM Al Muslimun untuk kita bina selama 2 hari ini. Alhamdulillah konfigurasinya Pak Ketua DKM dari mulai TK sampai dengan SMA. Jadi yang belum TK aja ada, ya sudah kita tampung dan juga kita bina begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan akan menjadi generasi penerus yang bisa memakmurkan masjid kita sama-sama yang sama-sama kecinta inti ini. Baik, hadirin yang kami muliakan, setelah ini kita akan ada simbolis santunan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Pembina DKM Al Muslimun kepada Pak Hadi Pasaribu. Kami persilahkan ke depan. Beliau bapak saya juga ini. Kemudian kepada Bapak Arkan Hamzah. Pak Arkan. Bangga. Kemudian kepada Ibu Purwati Ningsih untuk juga bisa memberikan simbolis kepada ananda-anandanya. Bisa mohon untuk bisa ke depan, Ibu. Ibu Profesor Hapunten bisa ke depan, Bu. Bu Purwati Ningsih, Ibu Walji. Ya, kemudian kepada Ananda Bisma bisa berdiri, Ananda, silakan. Kemudian silakan ke depan. Kemudian kepada Ananda Siti Salwa. Oh, ada. Mangga Ananda Siti Salwa bisa di sini juga. Kemudian kepada Ananda Reza. Ada Ananda Reza? Reza. Ya. Ya. Masih belum berubah kok akte namanya? Belum. Silahkan.
di sebelah sana ujung. Jadi ini simbolis mewakili SD, mewakili SMP dan mewakili SMA. Didampingi oleh Pak Ketua DKM dan juga oleh Ibu atau dari Pak Manto, silakan untuk bisa mendampingi. Dan simbolis yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Hadi Pasaribu, Ketua Dewan Pembina DKM Al Muslimun, kepada Ananda Bisma. Dipersilahkan, mangga jika ada yang mau mendokumentasikan. Allahu Akbar. Kurang keras. Allahu Akbar. Kemudian dipersilahkan kepada Ibu Profesor Purwatiningsi untuk memberikan bingkisannya kepada Ananda Siti Salwa. Mudah-mudahan menjadi anak yang solihah, Ibu ya. Kemudian kepada Bapak Arkan Hamzah untuk dapat memberikan kepada Ananda Reza. Ini sudah SMA, insya Allah mudah-mudahan bisa melanjutkan ke kuliah dan mendapatkan pekerjaan layak berikutnya. Terima kasih kepada para donatur dan jamaah pengurus Masjid Al Muslimun, kepada Ananda dan kepada Ibu Bapak, dipersilahkan ke tempatnya kembali. Terima kasih. Oh, foto dulu. Sebentar Ibu, foto dulu, lupa saya. Ananda di tengah, anaknya di tengah, iya. Ibu nggak mau ikut, Badung? Ikutlah, Bu. Di samping Bu itu Bu Walji mendampingi biar nggak sendirian ibunya. Ya, ini ada pengarah gayanya, alhamdulillah. Udah? Nggak dihitung? Nggak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Bapak, Ibu, para donatur yang sudah berkenan untuk bekerja sama dan membagikan pada kami. Terima kasih, Opung. Baik, anak-anak sekalian, untuk nambah semangat, kita sama-sama yel-yel anak soleh ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan adik-adik ini terus kuat dan semangat sampai akhir ya. Ini Bapak Ibu sekalian, sudah dari pagi jam 8:30 adik-adiknya kumpul. Dan sampai dengan sekarang luar biasa. Tadi sempat udah mulai capek-capek, ada yang minta minum. Sabar ya sampai dengan buka puasa. Insya Allah ini akan menjadi amal kebaikan dan menjadi kekuatan buat adik-adik sekalian. Baik, berikutnya kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan sama Ustadz Alam terkait dengan menjadi pribadi unggul dan juga menjadi pribadi yang solih. Kepada Ustadz Alam, fatihul masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siapapun yang menjawab sama Ustaz, mudah-mudahan uang jajannya bertambah. Yang menjawab dengan semangat, mudah-mudahan jadi hafizah. Yang menjawab dengan ikhlas, mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati segenap pembina, penasehat DKM, mudah-mudahan Allah SWT berikan kesehatan, keberkahan. Demikian juga kepada segenap ketua DKM, Pak Haji Alex dan juga jajarannya, semua kesepuhan di lingkungan Masjid Al Muslimun. Demikian juga kepada para donatur semua dan adik-adik sekalian. Baik, adik-adik, boleh angkat tangan kanannya. Pak, mohon maaf, ini materi saya khususkan buat adik-adik aja, bukan untuk orang tuanya ya.
Kalau ada yang bisa, berarti itu bonus. Coba angkat tangan kanannya. Tapi bolehlah ikutan ini Pak ya. Kapan lagi ngikut sama adik-adik ya? Boleh Pak angkat tangan kanannya, Bapak? Boleh ikutan? Good. Ikuti Ustaz. Tutup. Masya Allah, bisa ternyata ya. Buka. Yang cepat, tutup. Buka, tutup, buka, buka. Goyang-goyang. Ke atas. Masya Allah. Ke depan. Ke atas. Ke depan. Ke kanan. Ke depan. Ke atas. Ke bawah. Usap-usap sikunya. Sikunya diusap. Sikunya diusap. Sikunya mana Ustaz? Sikunya mana? Ternyata sikunya pindah ke bawah ya. Masya Allah ya. Baik. Yang kedua, lihat tangan kanan Ustaz. Ini berapa? Yang semangat dong. Fokus. Ini berapa? Ini. Berapa banyak jumlah jari di tangan kanan Ustaz? 5. Ih, gimana ini? Kan udah dikasih latihan ya. Baik, kalau gitu apa rahasianya? Hidup itu nggak boleh ikut-ikutan. Betul nggak? Kalau sekedar ikut-ikutan, teman kita berbuat salah, ngikut, nggak berpikir apa yang terjadi, berbuat salah. Ya. Tapi apa yang harus dilakukan? Kalau kita mau hebat, jadi anak yang soleh, anak yang unggul, apa yang harus dilakukan? Bukan hanya ikut-ikutan, tapi pikirkanlah apa yang kita lakukan. Kalau baik, kerjakan. Enggak baik, tinggalkan. Perhatikan. Kita mulai ya. Bismillah. Coba ikuti kata-kata Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini, saya semakin paham. Ternyata, hidup itu pilihan. Semua yang kita lakukan, yang kita pilih akan kembali kepada kita. Kalau berbuat baik, kebaikan itu balik kepada kita. Kalau berbuat jelek, maka kejelekan itu kembali kepada kita. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini kita bahas tentang pribadi soleh dan unggul. Nah, ini beberapa pengalaman Ustaz ngisi beberapa perusahaan ya. Keliling, karena dulu amanah dari orang tua harus senang berbagi ilmu sekecil sedikit apapun, bagikan. Nah ini keliling ya. Ada 3 penyebab kegagalan. Yang pertama apa? Sebutkan. Yang kedua, yang ketiga, meremehkan. Ada ustadz sedang menerangkan di kelas, ngobrol, meremehkan nggak? Meremehkan, nggak boleh. Orang tua memberikan nasihat, sopan nggak? Nggak boleh, nggak boleh meremehkan. Yang kedua apa? Menunda-nunda. Nah, sholat dulu. Jawabannya apa? Bentar mama. Nah, sholat dulu. Iya mama. Nah, sholat dulu. Bawel. Ada yang kayak gitu nggak di sini? Hah? Insya Allah nggak ada ya. Soleh-soleh di sini. Yang berikutnya apa? Banyak alasan. Nah, kerjain tugas dulu. Ya mah, bentar lagi mah. Tanggung, nonton dulu sebentar. Nah, udah malam. Mama, bentar. Ini dikit lagi main gamesnya. Nah, ini udah malam. Iya mama. Akhirnya besok paginya lupa belum ngerjain tugas. Apa yang terjadi? Nih, banyak alasan. Ternyata kalau kita mau sukses adik-adik, nggak boleh banyak alasan. Ini contoh. Kalau kita meremehkan perbuatan kecil, contohnya membuang sampah, harusnya ke bak sampah, dibuangnya ke jalanan, ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Terjadi siklus keburukan. Apakah cukup seperti ini? Ternyata enggak. Yang berbuat salah pertama dapat balasannya. It's all come back to you. Semuanya kembali kepada kita. Famay ya'ma mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'ma mithqala dzarratin sarran. Setiap perbuatan kecil pasti dibalas. Coba angkat tangan kanannya, rapihin sopnya, rapihin. Geser ke sini. Yang di belakang maju ke depan, isi sopnya depan. Ayo, 1, 2, 3.
Maju. Berdiri dulu Kak. Oke, dah. Wah ini lama banget. Maju. Nah, bagus. Coba angkat tangan kanannya. Pegang pundak sahabat di samping. Nah, pegang pundaknya di samping temannya. Ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, mulai detik ini sadar ya, harus berubah menjadi anak yang soleh. Kalau enggak, rugi. Kamu tahu enggak? Meremehkan, menunda-nunda, banyak alasan, enggak boleh dilakukan. Angkat tangan kirinya. Pegang pundak sahabat di samping, gantian. Teman-teman, makasih ya sudah ngingetin. Insya Allah mulai detik ini saya siap berubah lebih baik, karena aku ingin menjadi orang yang sukses sampai ke surga. Insya Allah aku ingin di surga ada kamu. Aku sedih kalau ternyata kita berpisah. Ingat ya, janjian ya, di surga. Makasih. Ayo kita lanjutkan. Adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Ternyata menjadi anak yang baik itu mesti berani mencoba. Mencoba apa? Mencoba selama itu baik. Nah, lihat. Ini kita waktu kecil senang mencoba, Masya Allah ya. Ya, lucu-lucu, imut-imut, apalagi yang ini. Ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kita ini waktu kecil ternyata senang mencoba, betul? Asik, cool. Wow, bocor kan? Kita kuat-kuatan, siap, 1, 2, 3. Baik ya. Ternyata itulah kita teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Jawab pertanyaan Ustaz. Mana anak soleh? Jawabannya, ini anak soleh. Sambil tangannya gini ya. Mana anak soleh? Yang mana? Di mana? Masya Allah. Latihan. Mana anak unggul? Ini anak unggul, gitu dong. Mana anak unggul? Yang mana? Di mana? Mana anak cerdas? Yang mana? Di mana? Kompak. Kita lanjutkan. Waktunya mepet. Adik-adik, ada yang tahu ini peta apa? Peta apa? Peta Arab, betul? Bisa melihat Mekah, mana Mekah? Nah, ini Mekah, betul? Madinah mana? Di atasnya. Siapa yang pernah berkunjung ke Mekah? Angkat tangan. Sudah? Masya Allah. Ustaz ubah pertanyaannya. Siapa ingin Allah panggil nyawanya? Oh, enggak ada. Ulangi. Siapa yang ingin Allah panggil ke Baitullah? Angkat tangan. Ya Allah. Bapak nggak mau, Pak? Bapak nggak mau, Pak? Sekali lagi. Siapa ingin berangkat haji dan umrah? Angkat tangan. Masya Allah. Ya Allah, kabulkan semuanya, mudah-mudahan bisa berangkat tahun ini ya. Dek, ini adalah Mekah, ini adalah Madinah, ini adalah Al-Quds. Ternyata kalau kalian jadi anak yang soleh, jadi anak yang pintar, jadi anak yang cerdas, jadi anak yang tekun, insya Allah nanti akan Allah perjalankan sampai ke Mekah, ke Madinah, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke Al-Quds. Di mana Al-Quds? Al-Quds di mana? Di Palestina. Nih, ini perjalanan Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi kita ini hebat. Saya mau tanya dulu ke adik semua. Nabi kita ini kaya atau miskin?
Hah? Kaya atau sederhana? Sederhana. Nabi kita ini kaya atau miskin? Miskin atau kaya? Yang merasa bahwa Nabi Muhammad itu miskin, angkat tangan. Oke, siapa yang merasa Nabi Muhammad itu kaya? Masya Allah. Nabi kita ini kaya ternyata. Enggak miskin, kaya. Masih remaja seperti kalian, perjalanan Nabi itu jauh. Nabi dagang dari Mekah sampai ke Syam, ya, melewati Madinah, ya. Dan perjalanan Nabi dagang itu jauh, besar, lama. Lamanya berapa? Perjalanannya saja 1 bulan. Kalau 1 bulan, pembekalannya dikit atau banyak? Banyak. Menggunakan pesawat atau menggunakan unta? Unta. Mekah Madinah kurang lebih 6-8 jam. Ya. Tapi kalau saat itu menggunakan unta, bisa jadi lebih dari 1 hari. Ya, bisa jadi lebih dari 1 hari. Kita lihat, ya. Ini gambar apa? Kira-kira ini gambar apa? Angkat tangan. Yang ngejawab dapat hadiah dari Pak Alex sebagai ketua DKM. Apa? Rumah. Bagus. Siapa lagi? Apa, Adek? Rumah. Mekah. Masya Allah. Kota. Mana lagi? Apa, Kak? Masjid apa? Tenot. Yang lain? Gambar apa ini? Gambar apa? Coba angkat tangan. Apa? Mekah. Salah. Kurang tepat. Mana tadi? Masjid apa? Palestina. Belum ada yang bisa ngejawab? Apa, Kak? Gambar apa ini? Semacam rumah. Belum tepat. Yang lain? Gambar apa ini? Ya. Rumah. Apa? Masjid Madinah. Nggak tepat. Belum tepat. Apa? Kandang. Belum tepat. Apa, Kak? Apa, Kak? Masjid Nabawi. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini Masjid Nabawi. Yang jawab kandang mana? Ini Masjid Nabawi, Kak. Masjid Nabawi di zaman Nabi persis kayak gini ya. Tuh, sangat sederhana. Ya, lebih bagus mana dengan Masjid Al-Muslimun? Oh, jauh. Dulu tapi kalau dibandingkan sekarang Masjid Al-Muslimun bagus juga lah ya. Tapi dibandingkan Masjid Nabawi jauh ya. Lebih bagus Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana ya. Ini Masjid Nabawi, Kak. Sangat sederhana tuh. Ini kota apa? Ini peta apa? Ada yang tahu? Peta Madinah. Pintar kecil-kecil. Betul. Ini adalah peta Madinah di zaman Nabi. Dulu nggak ada namanya London. Dulu nggak ada namanya New York. Termasuk Jakarta nggak ada. Bogor apalagi. Yang ada apa? Dulu itu kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri hanya ada 2 negara. Apa itu? Romawi dan Persia. Hanya 2 itu. Ya, dan Madinah Mekah dulu nggak diperhitungkan, tetapi di bawah pemuda ya yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, ternyata Masya Allah tabarakallah, Madinah menjadi pusat peradaban Islam, bahkan 2/3 ya dunia berada di bawah rahmatan lil alamin Islam ya. Nih deh, dan inilah yang terjadi tatkala Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah adalah kota yang diberkahi. Doa siapa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat Nabi begitu bahagia menyambut Rasulullah SAW.
Maka teladan anak yang soleh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan pemuda-pemuda terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teladan pengusaha adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga teladan para pemimpin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menyebabkan Rasulullah kenapa dipilih menjadi pemimpin paling berpengaruh di dunia, ya, melewati pemimpin-pemimpin yang lainnya. Kenapa? Nabi adalah sosok yang paling ideal. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan, Kak, baca tulisan di depan. 1, 2, 3. Gampang tidak? Gampang banget, betul? Kita ubah gamesnya. Apa itu? Abaikan tulisannya, sebutkan warna tulisan. 1, 2, 3. Metam, hitam. Bukan metam, ya. Ulangi. 1, 2, 3. Bagus. Biru. Apakah kalian gak bisa karena kalian bodoh? Enggak. Tapi belum latihan. Latihan dulu. Siap, latihan. 1, 2, 3. Oke, sudah bisa? Ujiannya siap. 1, 2, 3. Bantu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia, kalau mau jadi anak yang soleh, mau jadi anak yang berprestasi, ada 4 level kebiasaan anak itu. Ya, kebiasaan seseorang itu terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah mereka yang punya kebiasaannya jelek, kualitasnya baik. Ya, anak tersebut lulusannya katakanlah S1, tapi ternyata sholat subuhnya nggak ada di masjid. Maka orang semacam itu orang yang apes hidupnya. Ya, pintar tapi ternyata suka bohong. Padahal Nabi mengajarkan alaikum bisidqi. Coba ulangi. Alaikum. Alaikum. Ulangi dari awal. Alaikum. Alaikumnya. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian berlaku jujur. Ya, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur. Bahkan Nabi mengajarkan kita apa? Ikuti kullu ma'rufin. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Mau sedekah? Perbuatan baik? Lihat teman kalian, lihat temannya, mukanya lihat, berikan senyuman. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Ya, oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah berikutnya adalah apa? Kebiasaannya jelek. Datang ke sekolah sukanya telat. Di kelas ngobrol melulu, betul? Apa yang terjadi? Kualitasnya jelek juga. Nilainya jelek, Kak. Ulangannya jelek. Ya, maka apa yang terjadi anak-anak semacam ini? Nih, perhatikan. Anak semacam ini dikenal sebagai anak yang nantinya masa depannya hancur. Mau kayak gitu? Mau enggak? Mau enggak? Enggak mau? Coba. Berdiri semuanya. 1, 2, 3. Berdiri semuanya. Handphonenya simpan. Ini hebat amat bawa handphone. Ayo berdiri semuanya. Oke. Silakan kalian berpasangan. Berdua. Berpasangan. Dengan temannya. Cari temannya. Oke. Cari temannya. Sudah dapat? Udah dapat, Kak? Udah? Oke. Kalau gitu bersalaman. Salaman. Salaman. Nah, salaman, Kak, salaman. Kakak panitia jangan diam, bantuin. Kak, bantuin. Salaman. Udah semua salaman? Oke. Setelah salaman, lihat mukanya. Lihat muka teman kalian. Berikan senyuman paling indah. Maskernya buka aja dulu. Nah, sudah?
Udah belum? Oke. Tahu sweet nggak? Ini apa? Batu. Kalau ini? Kalau ini? Oke. Silakan kalian sweet dan yang menang 3 kali angkat tangan. Siap? Kalau kakak bilang 1 langsung keluarkan. 1, 2, 3. 1. Oke. 2, 3. Oke, siapa yang menang? Yang menang mana yang menang? Oke, good. Sekali lagi. Sweet, sweet. Gantian. Masa kalian kalah? 1, 2, 3. 2, 3. Hah? Menang lagi. Baik. Sekarang kita ubah permainannya. Perhatikan. Salaman lagi. Salaman. Salaman. Udah salaman? Oke. Salaman lagi. Udah salaman? Nah, sekarang gamesnya kita ubah. Saling mengalahkan udah nggak zaman. Zamannya sekarang ini saling bekerja sama. Betul? Dalam kebaikan. Ayo. Keluarkan tangan mesti sama. Kalau batu dengan batu, berarti dia hebat tuh, kelompoknya kompak. Kalau gunting dengan gunting, kertas dengan kertas, dan nggak boleh janjian. Ya, harus jujur. Siap? Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Ada yang sama? Kamu nggak ada temannya? Siapa yang belum temannya teman? Ah, ini kesini belum nih? Di sini. Nah, ya sekali lagi 1 harus sama. Nggak boleh janjian. Nggak boleh janjian. Supaya beda, balik kanan, balik kanan, balik kanan. Setelah balik langsung gini. Gitu. Siap. 1, 2, 3. Sama. Sekali lagi, coba 1, 2, 3. Sekali lagi buktikan. Kompak nggak kalian? 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan buat kalian. Silakan duduk kembali ya. Baik, sudah? Ya, tuh nggak ada yang ngantuk kan? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata kuadran yang ketiga adalah anak yang kebiasaannya baik, namun kualitasnya jelek. Ya, mungkin dia nggak kuliah sampai perguruan tinggi, tapi akhlaknya baik. Dia berkata jujur, suka membantu teman, empati pada temannya. Temannya nggak bawa bekal, dia mau berbagi bekalnya. Apalagi temannya sedang membutuhkan, dia membantu memberikan pertolongan. Maka kuadran yang ketiga ini apa? Kebiasaan baik, kualitasnya jelek. Orang kayak gini insya Allah hidupnya apa? Nasibnya baik. Hoki. Ya, hoki itu. Insya Allah. Ya. Kebiasaannya apa kak? Nanti dibahas. Kebiasaannya baik, kualitasnya baik. Nah, Masya Allah, ini anak hebat nih. Udah mah kualitasnya baik, kebiasaannya baik, mau nggak? Nah, inilah anak-anak yang kelak akan menjadi anak yang soleh dan unggul. Tuh, duina jadi apapun, Masya Allah. Ada hadiah nggak? Nah, gitu dong dari tadi ya. Masya Allah. Baik, siapa yang ingin hadiah ini? Mana yang mau? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Hah? Wah, banyak hadiahnya. Oke, tambahin 3. Siapa yang mau hadiah ini? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? 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 Nah, kan dapat. Nggak bisa mau sesuatu diem doang. Nggak akan ada. Harus melangkah. Tuh, jadi yang dapat 3. Yang nyesel yang di sini. Diem mulu. Ya, kita lanjutkan. Nah, Dek, ternyata Masya Allah, tabarakallah. Nih lihat.
nasihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba baca terjemahannya. Bisa kebaca? Yang bisa baca siapa? Kakak di sini. Bisa baca nggak? Yang itu yang terjemahannya? Nggak bisa? Ya udah. Mana yang bisa baca? Ini. Coba baca terjemahannya. Sambil berdiri, kalau nggak kelihatan. Perhatikan yang lainnya ya. Ayo kak. Kak namanya siapa? Saad. Hah? Saad. Saad. Ayo Saad. Baca yang Yang itunya kak. Yang bawah. Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau ulangi. 1, 2, 3. Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dari jari tengah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Ternyata insya Allah donatur kita hari ini semua pembina, penasehat, pengurus DKM insya Allah nanti bersama dengan Nabi seperti apa? Jari tunjuk dan jari tengah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Ikuti Ustaz. Ya Allah, kabulkan. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, kabulkan. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, kabulkan. Ya Allah, mudahkan. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Kakak tadi namanya siapa? Sini Saad. Saad mau uang yang mana? Ya. Nih, uang yang baru atau uang yang hijau? Hah? Yang hijau udah lama. Hah? Nggak apa-apa. Mau yang mana? Yang hijau? Ya udah ambil aja. Pintar tahu ya. Ternyata nggak mau yang baru ya, yang pinginnya yang lama. Baik, kita lanjutkan ya. Dek, kamu tahu ini siapa namanya? Sulaiman Ar-Raji. Kok tahu sih? Oh, lihat di sana ya. Sulaiman Ar-Raji dulunya adalah anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Punten ya, di Islam tidak ada istilahnya apa miskin. Yang ada tadi cukup ya. Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Dulu Sulaiman Ar-Raji ini diklaim atau disebutkan berasal dari keluarga sangat sederhana, bahkan istilahnya miskin. Tetapi karena beliau punya habits yang baik, kebiasaan yang baik, apa kebiasaannya? Beliau tidak pernah meninggalkan bangun kecuali sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh sudah bangun. Beliau juga mengikuti sunnahnya Nabi. Apa itu? Sholat subuh di masjid bagi laki-laki. Bahkan melakukan qobliyah subuh. Maka adek, nanti akan kakak jelaskan ya. Beliau setelah dewasa karena kegigihannya, akhlaknya baik, pekerja keras, tekun, ulat, mandiri pribadinya, maka apa yang terjadi? Udah besar, beliau menjadi pemilik sebuah grup perusahaan Saudi dan Raji Bank. Ini perusahaan perbankan paling besar ya, salah satu paling besar di Saudi. Ini lihat. Apa kehebatan Sulaiman Ar-Raji? Beliau Masya Allah Tabarakallah. Bunda, mana bundanya pada ikut nggak yang di sini? Kalian bersama mama nggak? Enggak ya? Ada yang sama mama? Oh ada ya? Oh di belakang ada. Bunda, doakan anak-anaknya nanti mudah-mudahan dengan izin Allah bisa menjadi penerus Sulaiman Ar-Raji. Amin. Ikuti Ustaz. Ya Allah, kabulkan. Ya Allah, mudahkan. Apa yang dilakukan oleh Sulaiman Ar-Raji? Ternyata beliau melakukan sebuah tindakan yang bikin semua pengusaha di dunia, wabil khusus di Saudi, berdecak kagum, kaget. Kenapa? Karena beliau mewakafkan 5.000 hektar perkebunan kurma yang ditanami 200.000 kurma, pohon kurma
45 jenis kurma. Dan teman-teman kalau membaca makan ada kurma mereknya Syukari Al-Qasim, maka itu dipastikan berasal dari kebun kurma milik Sulaiman Ar-Raji, ya, yang diwakafkan ke Baitul Mal. Nih, lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Ini teman-teman semua dicatat sebagai wakaf paling besar di dunia sampai detik ini. Ya, maka Masya Allah tabarakallah, apakah Sulaiman Ar-Raji hanya itu saja? Ternyata tidak, kakak-kakak. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau begitu menyayangi orang tuanya, sayang kepada ibunya. Maka ketika beliau sudah sukses, dia tidak melupakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Apa yang dilakukan? Sulaiman Ar-Raji membangun sebuah masjid paling besar ketiga di Saudi setelah Mekah, Masjidil Haram yang ada di Mekah, dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Maka beliau membangun sebuah masjid yang mampu menampung 18.000 jamaah, yang ternyata pengelolaan masjid ini memiliki kemandirian, tidak mengandalkan kropak dari jamaah. Kenapa? Karena kebun kurma yang beliau miliki itulah salah satunya yang menghidupi masjid ini. Dan masjidnya Masya Allah tabarakallah. Nih lihat, masjidnya sangat megah, ya. Tuh, kalau kalian pernah ke Masjid Nabawi, lihat Masjid Nabawi di YouTube, maka desainnya itu seperti mirip Masjid Nabawi, ya. Masya Allah, ya, sangat besar sekali itu. Beliau juga tidak lupa, ingin suatu saat nanti anak-anak yang berasal dari keluarga fakir miskin diangkat derajatnya dengan ilmu. Maka beliau membangun sebuah kampus yang sangat megah, namanya apa? Sulaiman Ar-Raji University. Dan ini adalah universitas gratis bagi siapa? Bagi para pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu. Belajar tentang apa? Dua konsentrasinya. Satu kedokteran atau kesehatannya dengan berbagai macam jurusannya. Yang kedua adalah perbankan Islam. Maka menjadi seorang muslim itu mesti kaya. Mesti kaya nggak? Wajib kaya muslimah. Supaya ketika kita kaya, kita bisa meneladani donatur-donatur yang di sini. Betul nggak? Iya. Makanya dulu kakak waktu kuliah tuh berdoanya gini. Kalau ada kakak-kakak yang sukses di depan, maka doanya seperti ini: ya Allah, izinkan saya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan akan menggantikan beliau untuk punya prestasi bahkan jauh lebih baik daripada apa yang sudah dicapai oleh kakak tersebut. Nah, kalian pun sama. Ketika nanti dapat bingkisan, maka berdoa, ya Allah, hari ini aku menerima bingkisan, ya Allah, maka 10, 20, 30 tahun yang akan datang, maka aku yang akan membagikan bingkisan ini kepada saudara-saudaraku berasal dari keluarga tidak mampu. Gitu. Percaya nggak? Coba angkat, pegang dadanya seperti ini. Pegang dadanya, ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup matanya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mughni, ya Allah, jadikanlah aku beserta teman-temanku orang yang kaya, yang soleh, yang cerdas, yang dermawan. Ya Allah, jika aku miskin, kayakan ya Allah. Jika aku bodoh, cerdaskan ya Allah. Jika aku lemah, kuatkan ya Allah. Jika aku belum pantas, pantaskan ya Allah. Supaya 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, insya Allah dengan takdirmu, dengan bimbinganmu, ya Allah, aku akan menjadi orang dermawan. Amin. Allahu Akbar. Ikuti Ustaz. Ya Allah,
kabulkan. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, kabulkan. Amin Allah amin. Nih, Dek. Anak-anak dari santri al-muslimun ini mesti punya karakter yang unggul. Akhlaknya baik. Maka lihatlah, inilah salah satu keteladanan. Ini di negeri Wakanda. Di negeri India ya. Ada pohon yang tumbang. Hujan lagi. Pada saat hujan, pohon tumbang, semua orang tua pada minggat. Kenapa? Malas nungguin. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Semuanya berteduh. Tapi masya Allah, tabarakallah, ada santri dari al-muslimun. Dia berdiri tegak, bahkan mendekati pohon tersebut, mencoba memindahkan. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Enggak bisa lah. Pohonnya gede, tapi masya Allah, tabarakallah, keteladanan anak ini ternyata masya Allah, yang sudah tua-tua pada malu. Diem doang, malu. Yang diajak siapa? Yang keajak pertama anak kecil yang lainnya. Orang tua akhirnya malu, datang ikut membantu. Maka apa yang terjadi? Ya, the power of jamaah. Yang awalnya sulit, yang awalnya mustahil, ternyata masya Allah, tabarakallah, bisa dipindahkan. Ya, masya Allah. Jangan tepuk tangannya di mesin. Baik, selanjutnya, Dek, siapa contoh teladan kita? Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Kenapa? Inilah yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah. Siapa yang membaca bahasa Arab dan terjemahannya? Kakak mau? Ya. Bahasa Arab dan terjemahannya. Baca. Boleh berdiri, Kak? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Terjemahannya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba kakak baca sama-sama. 1, 2, 3. Naka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nih, dapatlah ya. Lumayan beli apa? Beli jus. Oke, kita lanjut ya. Jadi Nabi ini punya akhlak yang baik. Woi! Kalian tahu nggak? Muhammad itu bodoh. Kata Yahudi pengemis tua buta bau tanah tuh. Ya. Beliau menghina Nabi. Nabi itu bodoh, pembohong, pendusta. Jangan deketin Nabi, jangan dengan Nabi. Pokoknya Nabi itu pendusta. Nabi dengar tuh. Ada yang menghina. Didatangi enggak? Didatangi. Apa yang Nabi lakukan? Digaplok gitu. Kalau kita gimana? Ada yang menghina. Ya, kesal betul? Tapi Nabi enggak seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mendatangi siapa? Yahudi, tua, miskin, pengemis, buta, bau tanah. Dideketi oleh Nabi itu. Diapain? Ya, diajak ngobrol sampai akhirnya beliau itu lapar karena belum punya makanan. Akhirnya disiapkan makanan, bahkan disuapin makanannya. Karena udah tua, giginya udah ompong.
Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka makanan tersebut dilembutkan, kemudian dimasukkan kepada mulutnya, disuapin. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi sembari si pemuda tersebut atau si pengemis tersebut masih menghina Nabi. Kamu tahu Muhammad pendusta, pembohong, sambil makan. Tapi Nabi ternyata sabar hingga akhirnya Nabi pun sampailah kepada penghujung usianya. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada si anaknya, yaitu siapa? Siti Aisyah, sekaligus istrinya Nabi. Wahai anakku Siti Aisyah, adakah perbuatan Nabi selama hidup yang belum aku lakukan? Dijawab oleh Siti Aisyah, wahai ayahku, ada. Apa? Beliau semasa hidup selalu pergi ke pasar, ke pojokan pasar yang ada di Madinah. Ada pengemis buta yang suka menghina Nabi, tapi beliau menunjukkan akhlak yang baik. Maka Abu Bakar tersebut bersegera datangin pasar tersebut dan benar ada menghina Nabi. Abu Bakar Siddiq kan kesel banget tuh. Maka apa yang dilakukan? Abu Bakar Siddiq sabar. Dulu Nabi waktu hidupnya nyuapin nih. Kesel. Maka apa yang terjadi? Yahudi buta tersebut tua, buta, bau tanah. Ternyata tahu bahwa ini bukan orang biasa yang suka ngasih makan. Ditanya, kamu bukan orang biasa. Siapa kamu? Aku adalah Abu Bakar. Siapa? Temannya Muhammad. Tidak! Kenapa? Karena beliau terkaget selama Nabi menyuapin dirinya, ternyata nggak pernah membalas, nggak pernah terhinakan, tapi sabar hingga akhirnya karena mendengar kebaikan-kebaikan Nabi dia menangis. Akhirnya, ya Abu Bakar, aku ingin memeluk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Lihat, karena akhlaknya baik, akhirnya pengemis buta, tua, bau tanah tersebut, akhirnya ternyata Masya Allah, tabarakallah, masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Yang kedua, siapa yang membaca ini? Yang perempuannya dong. Ya, ini yang pakai kerudung warna merah. Siapa namanya, Kak? Aca. Oke, Aca, silakan. Baca. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allahu Akbar. Nih, Kak, dapat hadiah. Kasih. Sama-sama ya, Masya Allah. Jadi ternyata Nabi itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Ustaz mau tanya kepada kalian, Nabi itu dakwahnya untuk kota Mekah, Madinah atau seluruh semesta alam? Semesta alam. Waktunya habis ya, Kak? 5 menit lagi. Bagus. Saya ingin closing dengan film dah supaya lebih seru ya. Ini dia nih ya. Ini film bagus banget. Ustaz minta semuanya menyaksikan ya film ini. Siap? Oh, belum. Ini film bagus banget, Kak. Tolong tidak ada yang berbicara, semuanya melihat ke depan. Ini ada sebuah kisah di Malaysia ya. Ada anak yang berasal di keluarga yang tidak mampu, dibesarkan oleh seorang ayah sendirian. Bahkan ternyata karena sang ayah ini rajin berdoanya, anak tersebut bertumbuh jadi anak yang cerdas, bahkan udah gedenya jadi dokter.
Tapi ada sebuah kejadian yang menyebabkan pencapaian sangat besar tersebut hilang sirna begitu saja. Kenapa bisa terjadi kejadian semacam ini? Ingat, dosa kepada kedua orang tua disegerakan balasannya di dunia. Inilah yang terjadi sebelumnya. Pada saat dulu waktu zaman sekolah, anak yang bernama Ahmad ini dianterin sama ayahnya, menyempatkan ke sekolah. Tapi sang anak ini kesel. Kenapa? Dia nggak terima ayahnya miskin, jelek. Yang lain pakai mobil mewah, tapi ternyata dia dianterin pakai motor butut. Hingga sebuah puncaknya anugerah kecemerlangan. Sebagai siswa berprestasi, ayahnya datang. Tapi si anak ternyata durhaka ini. Dia nggak senang ayahnya datang. Lihat, karena kesombongan Ahmad, dia tinggalkan orang tuanya sendirian di rumah dan dia meninggalkan rumahnya dengan perasaan dendam kepada sang ayahnya. Adik-adik yang pernah berbuat dosa kepada ayah ibunya, beristighfar. Minta maaf sama ayah ibu kalian. Jangan sampai dibalas sama Allah. Ahmad mengalami kejadian kecelakaan ya hingga menyebabkan kedua belah matanya buta. Tapi Masya Allah, ada seorang laki-laki yang datang ke rumah sakit, nggak mau disebutkan namanya. Ia datang ke rumah sakit menyumbangkan sepasang bola matanya hanya untuk menyelamatkan Dr. Ahmad. Dan tahukah kalian laki-laki tua yang menyumbangkan sepasang bola matanya adalah, yang mendonorkan matanya adalah sang ayah yang dulu pernah dihina, pernah dicaci, pernah direndahkan. Ya, coba ikuti Ustaz. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khotoya. Semua. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khotoya. Terakhir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aminkan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin naim. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Rabb, berikanlah hikmah kepada kami ya Allah.
pertemukanlah kami dengan orang yang soleh ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami akhir hayat kami menjadi buah tutur kata yang baik buat orang yang datang kemudian ya Allah. Dan ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang tua kami ya Allah, para dermawan semua yang ada di sini ya Allah, pembina, pengawas, penasehat, pengurus semua, pengurus DKM Masjid Al-Muslimun ini ya Allah, di jannah-Mu ya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikuti Ustaz. Ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Ustadz Alam yang udah ngasih kepada kita ilmu dan ngasih kepada kita motivasi supaya kita menjadi anak yang solih dan juga menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Baik ananda sekalian, insya Allah setelah ini siapa yang mau dibagiin hadiah? Kurang seru. Siapa yang mau dibagiin hadiah? Siapa yang mau dibagiin hadiah? Allahu Akbar.